Oke ya. Itu kelas yang online kita mulai ya. Jadi pokoknya itu belajarnya serius tapi jangan terlalu berlebihan. Pokoknya kalian harus tahu kondisi masing-masing ya. Kalau saya dulu juga gitu. Terlalu sering belajar itu malah tidak nyambung saya. Belajar sambil mendengarkan musik itu baru enak. Nah, kalian tahu sendiri kondisi kalian masing-masing. Kalian bisa, wah saya udah punya ngegame dulu lah, ya. Silakan ngegame aja. Itu alumni itu pernah malah ya HP-nya rusak, ya nggak bisa ngegame. Nilainya selama 2 minggu ulangan itu jelek terus. Cewek padahal bukan cowok ya, cewek. Ketika ditanya, kamu kenapa? HP saya rusak, Mister. Saya nggak bisa main game, jadi saya suntuk ini. Gitu. Akhirnya kita sampaikan ke orang tua. Ananda penurun gini-gini. Ketika dibelikan HP, dia ada waktu nge-game lagi, naik lagi nilainya. Ya masing-masing individu berbeda. Jadi kalian harus tahu kondisinya kalian masing-masing ya. Kalian manajemen waktu sendiri, manajemen diri sendiri. Pokoknya tetap semangat. Jangan sampai sekarang semangat, hari H ujian kendor. Nah ini yang bahaya. Ya, grafiknya karena harus mengatur itu semuanya. Ya, oke, baik. Ini ada yang ngechat sampai ini. Virus Mister Mic-nya belum di unmute. Oh, sudah, Bansan. Oke. Itu ya pesan saya karena itu penting buat kalian di sisi lain terkait belajar ya. Belajar. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sebenarnya saya absen dulu yang hadir di sini ya. Kalau yang online ini dia gampang. 12 itu. Sebenarnya hari ini biologi ya, tapi karena suatu hal Mr. Hadi minta tukar jadwal. Urut sana ya, ke belakang. Itu salah. Absen aja. Kamu tadi ada di situ ya? Oh, pindah. Oh, Kaila. Mainela. Belakangnya itu C. Santai, Erik. Irfan. Muhammad Irfan. Made. Sarif. Siapa? Zahra. Oh, ya, kemarin katanya nggak dipanggil Zahra. Sekarang Ramadan ini ya, bingung saya. Farhat. Fanya. Siapa? Fanya. Nah, ya. Siapa? Raihan. Ke apal di mana? Raihan enggak? Oh, ada. Vito. Nah, Vito sering offline Pak. Jadi eling. 30 totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti harusnya ada 20 yang online. Ini cuma 16 loh. Kurang 4 berarti. Nah, ini perlu di absen kayak gitu. Arya ada? Arya nggak ada ya? Arya nggak ada. Seril? Ada. Mayang? Mayang nggak ada ya? Mayang nggak ada. Ezra? Oh, ini Mayang. Ezra nggak ada. Virus ada. Paradila?
ada Imam, ada Juve, ada Marani, ada Mela, Mister. ada. Loh, kok nggak ada? Nggak dengar suaranya ini. Coba Mel ngomongan lagi Mel. Iya, Mister. Nggak dengaran ya? Apanya? Itu yang coba lagi. Mel, Mela. Iya, Mister. Dengaran kalau belum minum itu. Masih serak. Oke. Alam. Nabila Ananda. Hadir, Mister. Nadila. Ada. Najwa. Naya. Naya. Raisa. Ada. Reni. Hadir, Mister. Satria. Satria. Saya izin ke kamar mandi. Ngapain? Mandi. Ulung. Hadir, Mister. Kamu masih di mana? Papua ya? Manokwari. Iya, Mister. Kapan balik ke sini? Tanggal 22, Mister. Tanggal 22. 20. Loh, kan tanggal 17 harus ke sini. Tiketnya tanggal 22, Mister. Kenapa? Tiketnya baru tanggal 22. Nah, bikin tiket sendirian tanggal 17. Lanjut. Terbatas berarti ya di sana. Nah, setiap hari ada Ulung. Jaringan susah. Usane ya. Kita bantu doa. Semoga lancar ya. Jaringan susah, tiket susah ya. Makannya susah enggak di sana, Ulung? Gimana, Mister? Makannya susah enggak kamu di sana? Enggak, Mister. Aman, Mister. Kelihatan loh. Kamu makan. Oke. Jaringannya saja, Mister, yang susah. Ya makanya dan balik ke sini sekarang aja. Kita kirimi tiket ya. Tiket nonton Arema. Boleh, Mister. Tiket nonton Arema ya. Oke. Baik, kita mulai ya. Kemarin kita sudah belajar radiasi gelombang elektromagnetik ya. Kita sudah bahas sampai apa, Rek? Ingat nggak? Sampai D ya. Delta ini sudah kita bahas. Belum kayaknya ya. Sampai C ya. Oke. Ingat saya sampai C. Nah, karena kita bahas yang D hingga F, E dan F sudah dikerjakan? Belum. Yang kelompokan? Belum. Kelompok belum. Oke, tidak apa-apa. Nah, kita selesaikan hari ini. Nah, yang D, jadi kalau kemarin radiasi gelombang elektromagnetik itu termasuk transversal apa longitudinal? Apa? Gelombang elektromagnetik itu transversal apa longitudinal? Oh, lupa. Kan apaan? Yakin? Oh, nggak nyesel. Nggak nyesel. Ya, termasuk transversal. Ya. Nah, gelombang elektromagnetik itu perpaduan
adanya apa? Dari medan apa? Medan yang menurut Maxwell itu loh. Apa? Yang B. Proses terbentuknya gelombang elektromagnetik terjadi karena adanya aliran. Itu apa ini? Farhan, kamu kemarin sih jawab gitu, Farhan. Oh iya, saya jawab A, Mister. Wah, Ah, Ali, bukan kamu. saya Mister. Masa? Iya. Oh, jepeng saya. Oh iya. Berarti tak Juve. Halo Juve. Sing B kemarin apa Juve? Apa, Mister? Yang B. Jawabannya atau, Mister? Ya iya loh, masa pertanyaannya saya kasih lah pertanyaannya. Lupa, Mister. Panjang. Loh kok panjang? Ini fisika bukan matematika. Ada Iya, panjang. kemarin jawaban saya panjang, Mister. Padahal sekilas kayaknya. Bentar, Mister. Saya cari di catatan. Lah baru dicari. Kelamaan. Perpaduan antara medan magnet, kan namanya aja magnetik dan elektro. Elektro itu apa? Berarti perpaduan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus menerus. Nah, itu. Nah, gelombang elektromagnetik dia ada bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya itu namanya adalah spektrum. Nah, ini spektrum gelombang elektromagnetik dia terbagi-bagi. Nah, spektrumnya ini, nah ini ajaran baru jadi. Ya, spektrumnya ini dibuat dalam bentuk diagram atau apa ya, infografis. Nah, ini perhatikan ada dua hal. Yang pertama adalah yang atas ini apa? Terkait frekuensi kurang besar ya. Oh, di mana? Kalau ada apa-apa diutarakan ya, jangan dipendam. Kalau memang ada something dengan dia ya sampaikan sebelum lulus. Kalau satu ini ada gini. Nah, frekuensi yang bagian bawah ini apa? Panjang gelombang. Jadi yang saya maksud di soal B itu adalah jelaskan atau urutkan ya. Kalau pertanyaannya adalah berdasarkan frekuensi paling rendah menuju ke frekuensi paling besar. Nah, spektrumnya berarti urutannya dari mana ke mana kalau seperti ini? Ada yang bisa jawab? Dari frekuensi paling kecil menuju frekuensi paling besar. Nah, berarti dari kiri ke kanan. Nah, perhatikan ini frekuensi kan awalnya dari kiri kan 10 pangkat 0. Ke kanan 10 pangkat 24. Nah, berarti semakin ke kanan itu frekuensinya semakin besar. Nah, berarti yang pertama apa di sini? Ini. Nah, kalau di diagram ini antara TV dan radio itu sama. Tapi kalau kalian baca informasi lebih lanjut, ada radio dulu. Nah, radio ini dibagi dua anaknya. Ada AM, ada FM. Nah, kalau yang gelombang radio FM, ini posisinya setara dengan TV frekuensinya. Nah, tetapi kalau yang AM, ini frekuensinya lebih kecil. Kalian pernah dengerin radio yang frekuensi AM ya? Kayaknya sudah tidak zaman kalian ya. Kalau saya dulu SD, SMP itu FM belum pernah muncul. Jadi rata-rata radio itu masih di gelombang AM. Jaringannya memang nggak begitu bagus, jadi semut itu banyak di radio ini. Soalnya kompresor gitu. Baru ada
awal saya SMP itu ada 1, 2 mulai ambil yang FM, akhirnya lama-kelamaan SMA, AM itu sudah tidak ada. Radio yang di gelombang AM itu sudah tidak ada. Rata-rata sudah mengambil gelombang FM. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah dari frekuensi paling kecil diambil adalah yang radio. Kemudian baru TV. Selanjutnya apa? Microwave itu apa? Apa berat? Makanan. Gelombang mikro. Oh, bukan panas makanan. Gelombang mikro. Ya, ada nama lain dari gelombang mikro. Ada yang tahu? Apa? Tidak ada yang tahu. Inisialnya R. Apa? Radar, betul. Ada istilahnya adalah gelombang radar. Kenapa dikatakan gelombang radar? Karena alat radar itu apa? Tahu nggak? Radar, alat pendeteksi ya, itu menggunakan gelombang mikro. Makanya istilah gelombang mikro itu juga ada yang namanya gelombang radar. Ya. Setelah TV, gelombang mikro baru lanjutannya apa ini? Infrared lanjutannya. Setelah infrared apa? Visible ini apa? Cahaya tampak. Ada enggak cahaya yang tidak tampak? Ya ada. Ya. Sinar E itu kan enggak nampak. UV, ya kan? Itu kan cahaya. Nah, visible itu adalah cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini juga dibagi-bagi. Masih ingat enggak kalian pelajaran SD? Mejiku hibiniu. Nah, jadi cahaya tampak itu ada merah, jingga, kuning, dan ungu seterusnya. Ya, mejiku hibini. Nah, urutannya juga gitu, anak-anak. Merah, ya, sampai terakhir ungu. Merah ini frekuensinya paling besar. Ya, kebalik. Merah ini frekuensinya paling kecil. Sorry. Ya. Ungu frekuensinya semakin besar. Mejiku ibi, frekuensinya merah itu paling kecil, semakin ke ungu frekuensinya makin besar. Nah, oh ya, perhatikan antara frekuensi dengan panjang gelombang ini berbanding lurus apa berbanding terbalik? Kalau dilihat angkanya dari kiri ke kanan, perhatikan. Kalau frekuensi tadi dari kiri ke kanan semakin apa? Kalau panjang gelombangnya semakin kecil, sehingga frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau ini tadi merah ke ungu, mulai panas ya. Nyalakan ya. Ini nggak cukup, cukup. Di sini kok panas banget, loh. Yang ruang kelas lain nggak begitu, kan? Bisa nggak? Bagus ya. Yes. Raihan kipas saya bau nggak enak nih. Terganggu ya. Fokus saya akhirnya menurun. Nah, mulai seger. Oke, gitu ya. Jadi cahaya tampak. Kemudian setelah cahaya tampak ini apa berarti? UV. Setelah UV, sinar gamma apa sinar X dulu? Sinar X dulu. Baru yang terakhir adalah sinar gamma. Sehingga kalau ada pertanyaan, yang memiliki panjang gelombang paling kecil siapa?
sinar jauh. Yang memiliki frekuensi paling besar siapa? Gamma juga. Jadi urutannya kalau dari frekuensi paling kecil ke besar itu dari kiri ke kanan, mulai radio, TV, microwave, infrared, cahaya tampak, UV, sinar X, dan terakhir gamma. Tuh. Jadi yang ingin saya maksud di pertanyaan D adalah yang tadi kalian menjelaskan sebenarnya nanti ada karakteristiknya. Nanti aja sekalian kita membahas yang ini. Yang E. Nah, sekarang kita belajar manfaatnya dan dampaknya. Nah, kita mulai dari sama aja frekuensi paling kecil ke besar. Oke, coba sudah dikerjakan? Ada yang jangan kerjakan ini? Manfaat dan dampak. Yang online sudah? Oke, coba yang pertama. Ya, siapa tadi? Sekarang kurang begitu jelas. Mayang. Hilang wajahnya, baru muncul. Oke. Yang pertama adalah gelombang radio. Siapa? Jadi besar ini. Gelombang radio. Kok jadi besar? Ya, ya. Gelombang radio manfaatnya apa? Ada yang tahu? Hah? Transmisi sinyal. Transmisi sinyal. Sinyal untuk apa? Radio dan telepon. Ya. Nah ini ya, kelihatan ya. Gelombang radio. Nah ini sebenarnya gelombang radio itu banyak. Frekuensinya dibagi-bagi lagi. Yang online kelihatan ya ini modul saya. Nah, ini ada low, medium, high, very high dan sebagainya. Ada macam-macam. Tapi kalian tidak saya minta menghafal. Saya sendiri tidak hafal. Tidak saya keluarkan di ujian dan di UN pun atau ujian provinsi pun tidak pernah ada ini. Ya, jadi hanya tambahan informasi saja. Nah, transmisi sinyal dalam arti fungsinya apa? Untuk alat telekomunikasi, ya, gelombang radio itu. Ya, jelas untuk informasi, komunikasi, ya. Yang kedua adalah gelombang televisi. Nah, sama TV itu juga pemancar ya. Dan di situ fungsinya untuk apa? Sama, radio dan televisi itu sebenarnya adalah untuk alat telekomunikasi zaman dulu. Bedanya apa? Kalau radio itu hanya audio saja, tetapi kalau televisi itu ada visualnya. Jadi audio dan visual. Bedanya di situ. Nah, tadi di LKS sebelumnya ini kan ada dampaknya juga ya, manfaat dan dampaknya kan. Nah, sebenarnya mulai gelombang radio, gelombang televisi, dampaknya itu sangat kecil. Ada enggak informasi? Sekalian mendengarkan radio, tiba-tiba telinganya berdarah. Enggak mungkin ada. Nah, jadi dampaknya itu sangat kecil. Kecuali kalian dengarkan radio sambil dipukul-pukulkan ini. Beda lagi. Nah, jadi ketika panjang gelombangnya itu masih besar,
antara ini ya sampai ke cahaya tampak itu dampaknya enggak begitu ada. Ya, baru nanti mulai UV hingga sinar gamma ini dampaknya lumayan besar. Jadi semakin kecil panjang gelombang, dampaknya semakin terasa. Ya, oke, sehingga yang paling banyak kita bahas hingga gelombang cahaya tampak itu nanti adalah manfaatnya. Tapi ada beberapa dampaknya itu sangat sedikit, nggak apa-apa nanti ya. Oke, yang ketiga ada gelombang mikro. Gelombang mikro tadi untuk alat apa? Pemanas microwave itu bisa ya. Kemudian dia juga namanya adalah gelombang radar. Itu tidak lain dimanfaatkan untuk radar pesawat. Tahu ya? Pesawat pilot kan ada radarnya ya. Bayangkan kalau di pesawat tidak ada radar, kalian mau ke Bali, masa pilotnya enggak, oh ini mesti nyampe Pulau Bali ya dari atas. Kan nggak lucu ya. Pasti menggunakan radar. Ya. Navigasi di kapal dan sebagainya. Nah, itu butuh menggunakan gelombang mikro atau gelombang radar. Ada yang lain yang dapat informasi lain. Gelombang mikro selain tadi untuk apa? Yang online, selain dua yang saya sebutkan, nggak ada. Apa untuk radar sonar yang kalau biasanya mencari kapal selam yang hilangnya kejadian itu, nah itu dia juga pakai gelombang radar, pakai sonar, ya, itu juga sama. Yang selanjutnya adalah sinar inframerah, infrared, tahu manfaatnya untuk apa? Coba sebelum saya tunjukkan, yuk, apa manfaat dari sinar inframerah yang kalian tahu? Apa? Mencegah rematik. Kok bisa? Malam. Oke, ini menarik jawabannya Bel. Mencegah rematik. Kok bisa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Mencegah rematik. Ini kok bisa Bel? Gimana? Oh, ya dimanfaatkan untuk alat elektronik biasanya memang ya. Mencegah rematik itu dalam arti sinar infrarednya itu bisa melancarkan peredaran darah. Bisa alat terapis istilahnya ya. Banyak sekali ya kalau kalian lihat di alat-alat elektronik menggunakan sinar inframerah. Itu memang bisa. Selain itu tadi apa? Malam. Nah, kamera pada malam hari itu menggunakan sinar inframerah. Biasanya kalau melihat hantu-hantu, kalau pakai kamera biasa nggak bisa, pakai kamera sinar inframerah kelihatan. Nah itu kan di TV kan gitu ya, film tahun berapa itu sangat populer ini ya. Ada lagi untuk apa? Kamu barusan nyalain Oh, remote. remote itu menggunakan sinar inframerah. Nah ini remote control ya. Kemudian untuk ya, banyak ya barang-barang elektronik. Dulu handphone zaman saya masih SD, handphone itu hanya untuk telepon dan SMS. Kelas 5, kelas 6 penambahan fitur. Apa fiturnya? Ada sinar infrarednya. Buat remote bisa. Terus berkembang lagi ada untuk ngirim data pakai Bluetooth. Nah, baru awal saya apanya? Oh, itu kurang besar. Kurang?
Oke. Nah, kemudian saya awal kuliah kalau tidak salah 2006-2007 itu HP baru ada fitur WiFi. Nah, dulu belum ada HP itu belum ada fitur WiFi-nya. Nah, hanya mengandalkan paket data. Kalau ada WiFi kita nggak bisa nyambung. Nah, baru awal kuliah itu mulai ada rame-rame. Semua HP beli ganti yang ada WiFi-nya. Untuk dulu kuliah biar hemat gitu ya. Untuk ngerjakan tugas itu ke UB, ke UM yang ada WiFi-nya pakai tethering. Nah, gitu. Nonton gitu. Sekarang udah enggak zaman. HP meskipun ada fitur Bluetooth atau apa enggak perlu sekarang, ya kan? Nah, nanti perkembangan zaman juga kalian 10 tahun ke depan apa yang kalian ngerti sekarang ini kemungkinan besar juga enggak akan kepakai, beda lagi nanti. Ada yang sudah mendengar metaverse? Belum mendengar. Nah, itu nanti rame itu. Kalian paling 5-10 tahun ke depan itu. Apa yang sekarang lagi rame ini kemungkinan sudah banyak nggak kepakainya. Ya, metaverse itu. Coba cari informasi. Itu sudah ramai di luar negeri itu dipersiapkan. Ya, metaverse. Namanya teknologi menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya. Oke. Itu sinar infrared. Yang kelima adalah tadi cahaya tampak. Manfaatnya apa cahaya tampak? Apa? Abraham? Nah, ini cahaya itu untuk apa? Ya untuk melihat, untuk mata kita biar bisa melihat. Cahaya tampak itu ya cahaya yang kalian bisa melihat wujud cahayanya. Ya. Nah, tadi cahaya tampak spektrumnya ada Meiji-ku, Hibi, Niu. Dan sampai nomor 5 ini relatif bahayanya itu enggak yang terlalu nampak langsung gitu enggak mungkin. Nah, mungkin bertahun-tahun baru akan nampak. Ketika kalian menggunakan secara terus-menerus secara berlebihan. Nah, sampai nomor 5 ini dampak itu enggak begitu ada. Ya, kecuali kalian nganggur-nganggur mata disorot center gini. Dua 1 jam aja ya, baru langsung error gitu. Itu baru ada dampaknya. Nah, coba aja kalau nggak percaya. Nanti kalau terbukti kabari saya, tak masukkan di modul saya buktinya. Nah, gitu. Nah, baru mulai nomor 6. Nah, oke. Sinar UV. Manfaatnya apa sinar UV? Di biologi apa? Fotosintesis dibutuhkan ya, di pertanian. Yang lain, yang online apa? Sinar UV untuk apa? Ada yang sedang mencari? Membunuh kuman atau bakteri atau virus. Boleh. Saat pandemi kemarin kan banyak itu, ya, promosi lampu mengandung sinar UV di ruangan itu loh ya, kayak bumi fiber itu loh, mengandung sinar UV bisa untuk melemahkan virus corona. Rame itu iklan-iklannya. Secara teoretik memang sinar UV bisa untuk membunuh bakteri dan virus. Kemudian apa? Di bidang kesehatan untuk tulang kita menghasilkan apa? Vitamin D. Nah, itulah kenapa kalau kalian sering flu disuruh berjemur badan sehat kan? Nah, kenapa ada sinar UV membunuh virus tadi, virus influenza. Kemudian kita ada tambahan vitamin D. Nah, kemarin selama pandemi kan sangat ramai juga, dokter-dokter menyarankan kita berjemur ya jam 7 hingga jam 10 lah rentannya. Itu kan ya memang
secara teoretik UV bisa. Ya. Kemudian kalau di bank untuk apa? Ada yang tahu nggak? Asli. Nah, mengecek keaslian uang. Ya, ini, sinar UV. Nah, ini tadi ada tambahan juga bisa untuk menyucikan barang-barang kedokteran, alat-alat bedah. Jadi disterilkan, itu bisa pakai sinar UV. Ya, itu manfaatnya. Kalau dampaknya apa? Sinar UV. Ada yang menemukan enggak? Kira-kira apa? Kalau kalian berjemur siang-siang lama-lama, kanker kulit. Dampaknya juga ada. Kalau terlalu berlebihan, bisa kena kanker. Tapi karena apa? Kalau orang bule berjemur siang hari, tapi kok nggak kena kanker kulit? Ada yang tahu? Ya, beda gen atau pigmen kulit kan beda-beda ya. Nah, mereka juga jarang terkena panas. Jadi kandungannya berbeda. Jadi masing-masing individu itu berbeda. Sama, kalian tahu pernah dengar informasi nggak? Kalau kalian kuliah kedokteran di USA misalkan ya, di USA, di Kanada dan sebagainya, kemudian kalian lulus dari sana kedokteran, lamar kerja di rumah sakit di Indonesia, nggak akan laku. Kenapa? Jenis penyakit-penyakit di sana dan di sini itu berbeda. Penanganannya juga berbeda. Nah, bisa kalian ilmu di sana mentah-mentah digunakan di sini juga nggak semuanya cocok. Kayak dosis vaksinasi aja kan setiap daerah berbeda-beda. Orang Indonesia bagaimana? Tidak perlu jauh-jauh tahu penyakit malaria ya. Antara di Jawa dengan di Papua aja nggak sama obatnya. Obat di Jawa kamu pakai di Papua nggak ngefek. Obat dari Papua dipakai di sini juga nggak cocok. Karena apa? Memiliki karakteristik masing-masing. Nah, itulah dibutuhkan peneliti itu terus-menerus ya, masing-masing daerah. Nah, itu. Selanjutnya sinar X dan sinar gamma. Nah, kalau sinar X fungsinya untuk apa? Yang kalian tahu? Di dunia kedokteran. Ronsen melihat tulang. Ya, ronsen. Di bidang industri ada yang tahu? Apa? Menela nemu? Mengecek kualitas Mengecek kualitas? Ya. Produk apa? Kebanyakan bahan berbentuk apa? Logam. Jadi bisa mengecek produk-produk yang berbahan logam cacat apa tidak ya. Jadi struktur logamnya ini loh bisa dideteksi dengan menggunakan sinar X. Kalau ternyata logamnya ini tidak sempurna rapuh misalkan, nah itu disortir. Itu ada menggunakan sinar X ya. Oh ada retakannya, oh ada enggak pasnya. Nah itu bisa terdeteksi dengan menggunakan sinar X ya. Nah, untuk ronsen ya. Bahayanya apa? Bisa merusak jaringan sel ya, makanya ronsen itu juga sebenarnya kan sinar X itu juga rentannya ada ya, frekuensinya ini kalau kita lihat antara 10⁻16 sampai 10⁻20. Nah, alat ronsen yang dipergunakan itu pada frekuensi berapa? Nah, itu beda-beda. Untuk anak-anak, untuk orang tua itu terkadang juga beda. Nanti kemudian durasinya itu juga berbeda. Kalau terlalu lama merusak jaringan sel. Tuh. Nah, sinar gamma itu sebenarnya hampir sama dengan sinar X, tapi dia lebih kuat. Kenapa? Panjang gelombangnya lebih pendek. Nah, sehingga
Manfaatnya ada beberapa ya sama kayak tadi untuk memeriksa cacat logam untuk bidang industri. Ya, dia bisa mendeteksi lebih detail daripada yang sinar X. Kemudian bisa membunuh sel kanker. Jadi kalau terapi itu bisa menggunakan sinar gamma untuk kanker. Kemoterapi ya. Tapi kemoterapi itu nggak tahu ya, ada informasi gini. Di Indonesia kemo itu 15 menit, kadang setengah jam gitu kan. Tapi kalau kalian pernah dengar berobat di Singapura, di Cina, kemoterapi itu paling lama 3 menit. Beda banget ya. Nggak tahu ya. Kebetulan pas 2017 saya ke Penang, Malaysia, ada apa namanya pelatihan itu bareng sama cetakan di daerah Sigura Bread ini orang. Dia berobat ke sana, saya tanya lu, kenapa kok nih? Soalnya kalau di Indonesia itu kalau kayak kemo itu durasinya lama, itu malah sebenarnya berbahaya. Benar sel kankernya pasti mati karena tapi terlalu lama yang lainnya itu kena. Makanya rata-rata kalau orang sudah kemo, kalau kalian coba cari riwayat itu resikonya itu besar. Penyembuhan, pemulihannya itu lama. Kenapa? Sel kankernya mati, yang lain ikut kena. Karena sel sinar gamma itu sangat kuat dia daya tembus resiko. Di sana katanya, nah, saya di sini cuma 3 menit. Ketika saya cerita di Indonesia selama itu dokternya cuma geleng-geleng kepala. Ya, jadi beresiko. Ya semoga kita selalu diberi kesehatan. Ya. Nah itu sinar gamma, dia bisa menembus baja dan bisa ya. Jadi kayak baja dibelah pakai sinar gamma ya sangat bisa. Makanya kalau di film-film tembak bukan lagi bentuk peluru kan, cukup dengan sinar semuanya bisa hancur. Ya memang secara teoretik bisa menggunakan sinar X, sinar gamma ya kan. Jadi bukan hal yang mustahil karena memang bisa. Jadi tembak itu senjata tidak perlu pakai martil atau peluru. Ada kalau kan juga tahu tembak itu dengan gelombang. Hanya dentuman kayak gelombang itu sudah hancur semuanya kota ya. Itu juga dengan apa radiasi gelombang itu juga bisa menghancurkan segalanya. Tidak perlu bom yang kelihatan wujudnya itu sudah tidak perlu. Hanya dengan kayak gelombang kita tiba-tiba terasa gitu aja, nggak karu-karuan. Tuh sisi lain ya. Jadi yang tidak tampak itu juga sangat bahaya. Nah, untuk bab 1 materinya selesai. Jadi kalian hanya tahu manfaatnya apa, dampaknya bagaimana, spektrumnya itu bagaimana. Nah, biasanya nanti kalau ujian, misalkan ini ya, dari diagram ini nanti misalkan di bagian ini ditutup gitu ya, dikasih nomor 1, kemudian di sini juga ditutup dikasih nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah pada nomor 2 manfaatnya untuk apa? Nah, kayak gitu biasanya. Berarti kalian harus tahu nomor 2 ini gelombang apa ya? Oh, ternyata dia adalah sinar X. Oh, berarti sinar X manfaatnya yang benar untuk apa? Nah, untuk ronsen, untuk kalau di bidang industri untuk ini. Nah, itu kalian juga harus mengerti. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita lanjutkan. Di sini Satria lebih ke medis. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang online. Satria, ada yang mau ditanyakan Satria? Mister, Iya. sunat langsung pakai sinar UV. UV. Laser
Ya pun sinar. Sunat laser belum. Saya dulu sunat nggak pakai sinar laser. Bukan kalau UV. Kan UV panjang gelombangnya masih terlalu besar. Dia nggak bisa memutus, belum bisa. Kemudian sinar X mungkin. Tapi coba sih kita cari informasi apa? Sunat laser. Oh, teknologi sinar laser CO2. Loh kok CO2? Coba kita cari informasi dulu ya. Alat bedah listrik untuk memotong kulit. Panas. Oh, berarti dia pemanasan model dari panas ke bedah. Jadi kayak misalkan sama kayak misalkan plastik kalau kena panas kan bisa putus ya. Tetapi dia karena panas bisa langsung membeku. Dan pakai sinar cahaya gelombang elektromagnetik dia. Bukan pakai itu berarti ya. Sinar lasernya bukan menggunakan gelombang elektromagnetik. Beda hal. Nah ini electric counter. Bukan gelombang elektromagnetik. Beda. Iya, modelnya. Sama kalian pernah tahu itu enggak ya? Semprotan air. Itu kan sekarang bisa sangat kecil dan kencang, semangka aja bisa langsung terbelah ya. Ya, sebenarnya medianya sangat banyak, bergantung dia partikelnya apakah bisa sekecil apa panjang gelombangnya kalau kita perhatikan ya. Juga kalau dia partikel seperti itu, dia kecepatannya seberapa. Itu memang bisa. Ya, saya aja narik plastiknya kan semakin molor ya. Semakin molor, semakin kecil, saya tidak terasa tangan saya ini terbelah, set gitu, kebelah. Pas narik plastik ini. Padahal rencana saya cuma pengen dia ini elastisnya sampai seberapa kita sampai kecil, tak tarik terus nggak taunya set. Ya padahal plastik hanya molor dia bisa ya karena apa ya semakin kecil aja. Ya sama nanti sunat ya kayak gitu sebenarnya. Nah, cuman bedanya kalau laser dia ada pemanasnya sehingga darah yang seharusnya keluar itu langsung beku. Nah, ada pembekunya di situ. Makanya kalau sekarang ada yang lebih terbaru lagi nggak pakai laser. Habis sunat itu kayak enggak terasa apa bisa main-main aja. Bukan pakai laser, apa ya namanya? Kemarin tetangga saya depan rumah itu ada habis sunat loh. Katanya sunat tapi kok main sepak bola ya gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada di Google Classroom saya kirim latihan soal ya. Nah, silakan dicek. Ada nomor 1 sampai 15. Nah, ini silakan ada waktu 10 menit kalian bisa diskusi mengerjakan ini. Jadi nanti kalian yang di penugasan itu tinggal nulis saja. Jadi yang dikerjakan caranya gini, nggak perlu ditulis soalnya ya. Misalkan nomor 1 ini jawabannya apa? Urutan dari frekuensi paling besar ke kecil berarti yang
Yakin? Yang A kan ya? Nah, kalian jawab langsung nomor 1 A 4 3 1 2. Jadi ada keterangannya A itu keterangannya apa? Kemudian yang nomor 2 misalkan apa jawabannya ini? Yang bisa merusak jaringan sel tadi ada 2, yakni sinar gamma dan X. Tapi yang di sini ada apa? Nah, berarti nanti jawabannya C sinar gamma. Nah, kayak gitu. Nah, ada waktu 10 menit, silakan sekarang kalian bisa mengerjakan, tapi nanti dikumpulkannya individu. Ya, bukan kelompok A. Ya, nanti dibutuh kayak biasanya di GC itu ya. Saja. Oke, silakan bisa berdiskusi. Kalau yang online berarti secara mandiri atau tanya-tanya ke temannya, ini nomor, tapi bukan tanya langsung ya. Oke, silakan bisa dikerjakan. Kalau nututi 10 menit kalian bisa menyelesaikan 15 nomor, berarti nanti nggak ada PR, nah, kan lumayan. Nah. Ezra tadi ada ya? Ada Mister, terlambat. Telat kenapa Ezra? Nggak tahu wifi saya tulisannya terhubung tapi nggak ada internet gitu Mister. Wah, kayak perasaan kamu kayak merasa nggak jomblo tapi jomblo. Arya, ada Arya tadi. Ada Mister, Apa kok telat Arya? itu tadi wifi-nya tuh terhubung tuh, tapi tulisannya no internet gitu Mister. Jangan-jangan kamu terhubung sama Ezra gimana? Kok karo-karo nih? Sudah lengkap. Oke. Kalau kelas 12 nanti masuk semua 100% siapa? Jadi satu kelas langsung masuk KB, enggak dibagi mana. Ya tambah rame. Ya. Jadi ulung-ulung makanya segera nang balik ulung. Ada yang di luar malam lagi enggak ini? 12 1 ini siapa? Selain Farah. Farah di mana? Farah. Mister, saya di Tuban. Mana Farah? Halo? Saya di Tuban. Tuban mah deket. 10 menit nyampe. Enggak lah. Sini Tuban 3 jam paling. Karena kan ada tol lewat dekat Tuban. Kalau ke sini bawa legenda apa gitu loh, yang enak, yang seger ya. Ya parah ya. Iya, Tuban. Mister. Sama apa itu yang siwalan apa? Nggak tahu nggak bisa bisa. Sing kayak kelapa kecil itu yang enak itu loh. Gandengannya legen itu loh. Iya, Siwalan, Mister. Benar, namanya siwalan. Kok nata di buku? Siwalan namanya. Itu enak itu.
Ada yang kesulitan? Ya, nomor berapa? Nomor 6. Cepat ya. Gampang kok ini. Tadi sudah kita bahas semuanya. Tuh, waktunya sudah habis ya ini. Oke, silakan anak-anak bisa istirahat ya. Waktunya sudah habis, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.